Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li ta'miril qalbi wa ihya'ihi bidawami dzikrihi wa suhbati ahbabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa sama'ihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kaffati ibadihi. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil masduqi fi jami'i ahwalihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah, taufik, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis zikir, majelis ta'lim yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Al-hikmatu tsaminah wal arba'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah. Hikmah yang ke-48 dari Al-Hikam Al-Ataiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Artinya, setengah dari tanda-tanda matinya hati seseorang tiada duka cita, tiada sedih atas sesuatu yang keluputan akan dia daripada perbuatan taat kepada Allah. Dan tiada menyesal atas yang engkau perbuat daripada adanya kesalahan, ketergelinciran. Dalam hikmah yang ke-48 ini beliau menyebutkan ada 2 dari sekian tanda mati hati seseorang. Yang pertama tadi disebut sidin, tidak sedih, kada menyesal, kada berduka atas keluputan berbuat taat kepada Allah. Kada merasa rugi. Baik taat itu berupa yang fardu atau taat itu berupa yang sunat. Misalnya kita guring, nah lalu bangun guring jam 6 subuh, otomatis subuh tadi taliyung. Pertama keluar pada waktunya, nang kedua sembahyang berjamaahnya kada umpat,
Di situ inya kadada merasa rugi. Kadada merasa rugi. Biasa-biasa. Nah, ini salah satu alamat orang ini mati hatinya. Salah satu tandanya. Kalau orang itu hatinya hidup, inya menyesal. Inya merasa rugi karena kada sempat sembahyang subuh berjamaah, kada sempat sembahyang pada waktunya, menyesal luar biasa. Nah, ini alamat hati orang itu hidup. Itu satu contoh. Kita bandingkan, kita kiaskanlah kepada perbuatan-perbuatan taat lainnya. Amun nang sudah sengaja kada memperbuat itu lebih pada mati lagi nih tuh. Tahuai waktunya ada, awaknya lapang, awaknya sihat, orang berbuat taat, inya kada tegiur-giur nak umpat, itu alahan pada mati lagi. Setengah daripada tanda kematian hati seseorang, tiada sedih atas yang keluputan akan engkau daripada perbuatan taat. Nah, disebutkan di zaman dahulu ada di antara para salihin, para sahabat Nabi yang mana mereka itu kada sempat. Nah, begitu sampai ke masjid, orang sudah tuntung sembahyang berjamaah. Menyesal luar biasa karena kehilangan 27 derajat. Kehilangan 27 kebaikan. Karena sembahyang berjamaah orang sudah bubar. Mereka merasa rugi. Lalu mereka bayar dengan 27 kali sembahyang. Nah, ini orang yang hidup hatinya. Padahal andai kata kada dibayar pun merasa rugi, itu sudah cukup tanda hidupnya hati seseorang. Yang kedua, tanda kematian hati seseorang lagi, tiada menyesal atas yang engkau perbuat daripada kesalahan-kesalahan. Kada menyesal, padahal tadi berbuat dosa, berbuat nang kada bagus, kada menyesal, biasa-biasa. Nah, itu tanda matinya hati juga. Para muhibbin rahimakumullah, mautul qalbi alamatus syaqawah wa su'il khatimah. Matinya hati itu tanda celaka dan tanda orang ini su'ul khatimah. Matinya hati artinya kadada merasa rugi ketinggalan berbuat baik, kadada menyesal berbuat kesalahan, berarti hatinya mati. Orang ini celaka dan su'ul khatimah. Amun orang itu hatinya mati, walaupun dipadahkan celaka dan su'ul khatimah, kan ada masalahnya, ini hatinya mati. Nah, mendengar nang macam ini, nah, ikam kalau ka itu aja, ikam tuh hati mati. Bila ikam hati itu mati, ikam kena celaka, dan ikam mati kada membawa iman. Biasa aja, orang mati. Orang mati. Nah, kalau ada takutan, mah takutan lah. Macam mati su'ul khatimah. Tapi ingat takutan aja, kada bergerak napa-napa juga. Ini berarti ada aja napasnya hati ini hidup aja ngarannya. Cuma ibarat garing tuh garing yang kritis. Bernapas lagi nah ada.
Kalau orang yang hatinya hidup mendengar nang macam ini, bahwa mati hati itu membawa kepada celaka, mati hati itu membawa kepada mati su'ul khatimah, oh ini hati-hati daripada menjaga hatinya jangan sampai mati. Nah itu orang yang hidup hatinya. Para muhibbin rahimakumullah, wasababu mautihi thalathatu asya, sebab kenapa hati itu mati 3 perkara. Sebab kenapa kada merasa rugi lagi ketinggalan berbuat taat, kada merasa menyesal lagi berbuat dosa. Mati hatinya kenapa? Sebabnya karena 3 perkara. 1, hubbud dunia, itu pertama sebabnya. Hubbud dunia, mencintai dunia. Apa yang dimaksud dengan mencintai dunia itu? Sehingga bisa mengakibatkan hatinya mati. Mencintai dunia itu artinya adalah hubbu ma yatadarraru bihi ba'da mautih. Dia mencintai sesuatu yang membahayakan dia sesudah dia mati. Ini artinya hubbud dunia. Mencintai sesuatu yang mencelakakan dia di akhirat. Itu ngarannya hubbud dunia. Menyayangi sesuatu yang mencelakakan dia sesudah dia mati. Ini hubbud dunia. Contohnya mencintai kemaksiatan. Mencintai kemaksiatan. Itu hubbud dunia. Kenapa? Karena kemaksiat itu mencelakakan dia di akhirat. Maksiat itu membuat dia binasa, sengsara di akhirat. Itu yang dia cintai di dalam dunia. Nah, mencintai sesuatu yang memudaratkan dia di akhirat. Nah, ini sangat luas pemahamannya. Sangat banyak contoh-contohnya. Kita ambil contoh misalnya nang parak lawan kita, pakaian kita, perhiasan kita. Ini perhiasanku ini, pakaianku ini paling harap sakampungan kada nangka ini. Dipakainya pakaian itu, perhiasan itu dengan perasaan agak. Orang kada ada nyamainya. Sekampungan nggak ada nanggawan nukaran itu, dipakainya dengan perasaan agak, disayanginya benar ini baju ini, disayanginya benar perhiasan ini. Kenapa? Karena sagan baagak ini nah. Menang lain banyak aja orang sama biisi, amun ini kadada hanya aku nang biisi. No. Pusut memusuti lawan barang itu tadi nah. Ini artinya mencintai yang membahayakan dia di akhirat. Nah, ini hubbud dunia ngarannya. Mencintai duit itu belum tentu hubbud dunia. Mencintai pangkat kedudukan belum tentu hubbud dunia. Tapi kalau mencintai sesuatu yang memudaratkan sesudah mati, itu jelas hubbud dunia. Dia mencintai jabatan, mati-matian mendapatkan jabatan, mempertahankan jabatan itu. Kenapa sebabnya? Dengan jabatan ini aku bisa semaunya. Aku memegang jabatan ini, aku hendak mengambil duit, kadang menangatnya. Aku hendak ini, kada wani menentangnya. Apapun aku kehendaki jadi. Dia cinta mati-matian kepada jabatannya ini. Nah, ini cinta yang membahayakan dia di hari kiamat, di akhirat kain. Ini cinta kepada dunia. Nah, bila macam itu halnya, salah satu sebab
yang mengakibatkan hati tadi mati. Nyata-nyata nih orang sambahyangan, nyata-nyata orang sambahyangan, bang nyangur keluar jangan singgah bang sembahyang berjamaah nih. Kenapa kada singgah? Itu menunjukkan hatinya mati. Jakanya hatinya hidup, jelas sembahyang berjamaah dulu hanya berangkat. Pengajian ada, majelis taklim ada, jelas sudah hari ini majelis taklim. Sehari sebelumnya hilang kemana? Jakana bermanfaat kada. Nah ini tanda hati mati. Kenapa mati? Karena mencintai yang mencelakakannya di akhirat tadi. Mendengar rangka ini sudah kada apa-apa, iya mati ngarannya. Tapan diri orang mati. Jakanya hatinya ada sedikit hidup, ada perubahan, ada gerakan. Hubbud dunia tadi pertama. Jadi jangan diartikan secara umum hubbud dunia itu ketujuh cinta duit, kada. Cinta jabatan, kada mesti itu. Karena duit itu bisa membawa kepada kebaikan, jabatan bisa membawa kepada kebaikan. Nang kada boleh itu, yang membahayakan itu mencintai sesuatu yang membawa siksa di akhirat. Itu. Satu itu penyebabnya. Yang kedua sebab kenapa hati kita ini menjadi mati, wal ghaflatu an dzikrillah. Nah, kita lalai. Kita kada ingat berzikir lawan Tuhan. Kada ingat berzikir. Wal ghaflatu an dzikrillah. Mun berzikir nang misalnya 1000 sehari la ilaha illallah sudah nyata kada. Ini zikir-zikir nang disuruh Tuhan dalam menghadapi keadaan-keadaan, kada tazikir juga. Kan mestinya kita kalau hendak makan disuruh berzikir bismillahirrahmanirrahim. Makan kada bismillah juga. Nah, makan datang makanan. Tuntung makan disuruh Tuhan berzikir alhamdulillah. Imbah makan kada ada alhamdulillahnya juga. Kada ada juga. Dapat nikmat, dapat duit, kada ada juga alhamdulillah kada ada. Mendengar orang menyebut ngaran Nabi kita, kalau pang Allahumma sholli kada ada juga salawatnya. Lalai daripada zikrillah. Masuk ke dalam jamban, masuk keluar masuk, kada apa-apa juga. Padahal itu ada disuruh zikir-zikirnya. Nah, lalai daripada itu. Ini menyebabkan juga hati kita akhirnya mati. Membiasakan makan bismillahirrahmanirrahim, tuntung makan alhamdulillah, melihat nang pina ani subhanallah, melihat pina sedih pikiran masya Allah, itu adalah menghidupkan hati, menghidupkan hati. Yang ketiga yang menyebabkan hati itu mati, irsadul jawarih fi ma'asillah, yaitu melepas anggota pada maksiat. Maksiat napa aja belanya hendak dilepasnya. Ada pemandangan nang haram, hendak memandang diitihinya. Ada pendengaran nang haram, hendak didengarakannya. Nah, dilepasnya anggotanya kepada yang maksiat. Nah, jadi kita mati hati kita itu. Fa idza zaharat amaratu mauti qalbik ayyuhal murid fa 'alaika bi ihyaihi bi salasati asya. Apabila sudah nampak tanda-tanda kematian hati engkau wahai murid, maka mestilah engkau menghidupkannya dengan 3 perkara. Kalau kita mendengar yang tadi dirasa-rasa mati kada hati.
atau kritiskah parak mati? Nah, bila sudah muncul nampak tanda-tanda matinya hati engkau wahai murid, maka lazimilah, maka mestilah engkau menghidupkannya dengan 3 hal. Nah, menghidupkan ini ngalih, orang mati dihidupkan. Menyigarakan nang garing jin lapah kita. Ini sawat mati. Nama hidupkannya itu pertama az-zuhdu fid dunya. Zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia ini bukan artinya nang jadi bupati, ampih jadi bupati, kada. Nang sugih beri akan seluruh harta, kada. Zuhud pada dunia ini artinya apa? Tinggalkan sesuatu yang mencelakakan di akhirat. Napa-napa tadi? Hal-hal yang maulah kita celaka di akhirat, jangan lagi diurus nih tuh. Oh, pakaian ini nih, ini rancak maulah aku jadi sengsara. Pakaiannya maulah aku bikin aku sombong. Pakaiannya maulah aku agaknya. Nah, dijual, mengkulir memberi akan, jadi akan duit. Larang harganya. 4 juta, 5 juta harganya, atau puluhan juta harganya. Jual. Cari pakaian-pakaian nang kada membuat sombong, cari perhiasan nang kada membuat sombong, cari apa nang kada membuat sombong. Jabatan, amun aku di jabatan ini kada kawa, kada maksiat nah. Soalnya aku ini ngalih, ini duduk di jabatan nang kada kawa kada maksiat. Amun hendak hidup hati, tinggalkan jabatan itu, mau kada mau. Kalau jabatan itu kada kawa kada maksiat. Ini ada orang pejabat tuh nang jabatan pasti maksiat, kada kawa kada maksiat. Udah kada maksiat diampih orang mau kada ampih. Nah, zuhud di dunia, hilangkan sesuatu nang membawa bahaya di akhirat. Jadi bukan menghabiskan seluruh harta, zuhud itu kada. Pilih mana-mana yang membuat kita celaka di akhirat, mana-mana yang maulah jadi dosa. Itu dulu. Yang kedua, al-istighal bi dzikrillah taala. Nah, menghidupkan hati. Yang kedua, bekerja dengan zikrillah. Biasakan. Kalau perlu di meja gana-gana bismillahirrahmanirrahim, meja makan alhamdulillah, supaya ingat di muka WC bacaan masuk bacaan keluar, memakai baju ini bacaannya, baca remin, supaya selalu sibuk dengan zikir untuk menghidupkan hati. Al-istighalu bi dzikrillah wal ijtima' bi majalisil ilm wal zikir, dan berkumpul dengan majelis ilmu dan zikir. Turun majelis ilmu, majelis zikir, karena itu membantu menghidupkan hati. Yang ketiga, wasuhbatu ahbabillah ma'al adabihim. Yang ketiga, menghidupkan hati itu adalah bakawan lawan orang-orang yang dikasihi Allah, bakawan dengan kekasih-kekasih Allah, serta beradab dengan mereka. Nah, 3 hal itu. Bila kita kawa melaksanakan 3 ini, maka hati yang sudah mati tadi akan menjadi hidup kembali. Jauhkan, tinggalkan, hilangkan barang-barang, benda-benda apapun yang menyebabkan kita jadi dosa. 1. Yang kedua, perbanyak zikir, terutama dalam hal keadaan-keadaan yang kita dituntut untuk berzikir. Yang ketiga, bersahabat, berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi Allah, serta beradab dengan mereka. 3 hal itu. Mengetahui orang itu kekasih Allah atau kada. Kita nak mencari kawan nih,
nak membaiki hati, nak menghidupkan hati. Membuangi nang tadi sudah dibuangi, nang gitu diusah itu sudah dibuangi. Berzikir sudah aktif bagus, berkumpul dengan majelis ilmu sudah. Tinggal lagi hendak bersahabat, hendak dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Kayak apa orang yang dimaksud kekasih Allah ini? Nah, secara zahir ada 5 hal alamat. Bila 5 hal ini pada seseorang itu ada, pegang orang itu, dekati orang itu, kawani. 1, alimun abid. Orang ini berilmu, beribadah. Berilmu, beribadah. 1 itu. Mun ilmunya tinggi, kada bisa bayangan, jangan dikawani. Ketinggian ilmu. Alimun abid, orangnya berilmu, beribadah. Sembahyang mau. Yang kedua, sakhiyun, pemurah. Orangnya berilmu, beribadat, pemurah. Mengkikir lain juga, lain kekasih Allah. Yang ketiga, pemaaf, tidak pemarah. Pemaaf, tidak pemarah. Yang keempat, tidak mengekali satu perbuatan maksiat. Kadang mengekali satu perbuatan maksiat. Amun maksiatnya berganti-ganti kada jadi soal. Ini kadang mengekali satu perbuatan maksiat. Amunnya mbahnu maksiat ini kena ampe maksiat itu pulang digawinya. Bentuk maksiat yang sebuting pulang itu kada jadi soal. Tapi kalau menatap satu maksiat, nah ini lain. Lain kekasih Allah. Nah, yang kelima, qalilul kalam, sedikit bicara. Sedikit bicara. Ini 5 tanda zahir, tanda yang zahir bagi kekasih Allah di muka bumi ini. Nah, bila ada macam itu, kawani itu, maka ini akan menghidupkan hati. Di samping tadi banyak berzikir dan membuangi, menghilangkan hal-hal yang membuat jadi dosa. Para muhibbin rahimakumullah, apabila sudah kita berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi Allah ini, maka mesti kita menjaga adab dengan mereka. Karena bila kita kadang menjaga adab dengan mereka, bukan manfaat yang kita dapat, justru mudarat. Justru mudarat. Kenapa? Karena orang-orang yang dikasihi Allah ini orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang sangat diperhatikan Allah. Kalau kita sakiti, Allah yang langsung turun tangan. Nah, dalam kitab seringkali disebut kekasih Allah itu seperti anak-anak harimau. Kalau anaknya diganggu, walaupun anaknya kada melawan, mamanya nang abut melawan akan. Nah, jadi berteman, bersahabat dengan orang-orang yang dikasihi Allah ini ma'al adab, serta adab. Nah, apa adabnya? Pertama, antanzura ilaihim bi'ainil mahabbati wal ihtiram. 1, memandang mereka itu kekasih Allah dengan pandangan cinta dan menghormati. 1. Yang kedua, antuhsinal dhanna bihim, bahwa berbaik sangka dengan mereka. Berbaik sangka dengan mereka. Misal mereka ada berbuat apa-apa, baik sangka. Kenapa si jin kayak itu? Nah, kada mau. Berbaik sangka. Barangkali si jin ada ilmunya, barangkali si jin ada hukumnya yang kita kada tahu. Mudah. Yang ketiga, an la ta'tarida ilaihim, jangan mengeritik mereka. Kenapa nangka itu? Kada kawa, nah itu kada kawa bakawan sudah. Jangan mengeritik mereka. An la ta'tarida ilaihim, jangan mengeritik kepada mereka. Yang keempat, an takhdumahum, bahwa engkau berkhadam kepada mereka. Berkhadam ini artinya apa? Berkhidmat. Berkhidmat itu membantu mereka. Sekurang-kurang membantu apa? Kadang membebani mereka. Itu sudah berkhidmat.
Sekurang-kurang berkhidmat itu kadang membebani mereka. Cukup. Ibaratnya kada kawa membantu tenaga, kada kawa membantu duit, kada kawa membantu pikiran, kada kawa. Jangan memuyaki barang. Jangan memuyaki. Jangan mariputakan. Yang kelima, antuhibba man ahabbahum wa man ahabbu, mencintai orang-orang yang cinta kepada mereka dan mencintai orang-orang yang mereka cintai. Mencintai orang-orang yang cinta kepada mereka kekasih Allah dan mencintai orang-orang yang mereka cintai. Amun gak kasih sidin dimusuhi, kada kawan itu. Atau orang yang sayang lawan sidin dimusuhi juga, kada kawa juga. Mesti cinta kepada orang yang cinta kepada kekasih Allah dan mencintai orang-orang yang dikasihi mereka. Yang keenam, antad'u lahum, bahwa engkau doakan bagi mereka itu. Doakan agar mereka dipelihara Allah, dilindungi Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Doa kita kepada kekasih-kekasih Allah tadi. Nah, bila 6 perkara itu kita berteman, kita bersahabat dengan kekasih Allah, maka segala apa yang Allah berikan kepada mereka kita dapat bagian yang sama, walaupun kita guring. Malam kita guring, nah, sidin beribadah, sidin beribadah. Apa yang sidin dapat, kita dapat. Asal bujur-bujur bergabung dengan mereka-mereka itu dan menjaga adab dengan mereka. Ini ia nang almar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti di akhirat beserta orang yang dia cintai. Nah, itu maksudnya. Walaupun dalam dunia amalnya kada sama, tapi karena inya cinta bisa tergabung kayaknya di sana. Nah. Jadi untuk menghidupkan hati, pertama tadi membuangi perkara-perkara yang membuat dosa. Yang kedua, menyibukkan diri dengan zikir. Yang ketiga, bersahabat, berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah serta menjaga adab dengan mereka. Nah, bila mana 3 hal itu ada pada diri kita, maka hati kita yang mati akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-49. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.